bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1471. Malam Badai. Semakin kuat iblis utara, semakin baik. Daxia lebih tidak bisa menangkis. Setan utara belum siap untuk pergi ke Daxia. Namun di berbagai wilayah benua Dongfang, dia ingin mengintegrasikan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh para penjahat di penjara. Setan utara adalah orang-orang pintar. Mengetahui Avengers, orang-orang ini tidak bisa diandalkan. Harus sendiri. Selama dia mengendalikan kekuatan di tangannya sendiri, dia tidak khawatir. Setelah iblis utara dibebaskan dari penjara, seolah-olah dia telah menghilang. Jadi hari ini, tenang dan damai. Sejak penjara iblis dan Avengers secara ketat menyegel berita itu, Daxia dan bahkan seluruh dunia tidak tahu bahwa iblis utara dibebaskan dari penjara. Di pihak Ye Junlin, dia menggunakan semua sumber daya untuk memeriksa informasi anggota Avengers. Setelah kekuatan 4 gerbang ditambahkan, itu meningkat secara signifikan. Baru-baru ini, apakah ada berita dari Avengers? Ye Junlin menemukan bahwa Avengers agak terlalu tenang baru-baru ini. Masuk akal bahwa setelah menyingkirkan Raja satu kata yang berdampingan, dia akan terus membuat gerakan besar untuk menyerang Daxia. Tidak bisa begitu tenang. Tidak ada tindakan untuk saat ini. Bahkan dikatakan bahwa mereka bersembunyi. Diperkirakan ada sesuatu yang terjadi, kata Raja Sitian. Ye Junlin menggosok pelipisnya. Ketenangan sebelum badai. Mereka pasti merencanakan langkah besar. Tidak ada kecelakaan. Mereka akan melarikan diri. Ini adalah kegilaan terakhir mereka. Raja Barat mengangguk. Memang. William. Pangeran telah memberi mereka 18 pulau dan tanah dari negara bawahan. Mereka harus melarikan diri dari Daxia. Itu dia. Mereka akan melarikan diri. Diperkirakan sebelum pergi, mereka akan membuat langkah terbesar. Saat menyerang Daxia, biarkan mereka melarikan diri dari Daxia dengan lancar. Semua orang memandang Ye Junlin, Tuan Istana. Apa yang akan terakhir mereka gila? Diperkirakan kali ini mereka akan langsung menyerang Daxia. Mereka akan menghancurkan Daxia sampai batas yang paling besar. Benar, terakhir kali mereka berurusan denganmu adalah untuk merusak vitalitas dan moral Daxia. Gelombang besar akan menghancurkan Daxia. Semua orang setuju dengan pernyataan Ye Junlin. Ye Junlin menunjukkan ketajamannya. Jika ini masalahnya, itu berarti Daxia sudah dalam bahaya. Kita tidak bisa duduk diam. Kadang-kadang kita bahkan harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Setengah yakin tentang anggota Avengers. Yang lain masih ditentukan. Secara khusus, identitas bos besar tidak dapat ditentukan sama sekali. Jika Anda bertindak tanpa izin, Anda mungkin akan terkejut oleh rumput. Sudah terlambat. Sekali Avengers menyerang, kita akan menderita kerugian besar. Lewati perintahku, semua kementerian siaga, siap bertarung kapan saja. 4 sekte besar memiliki semua kekuatan utama mereka dalam siaga setiap saat. Malam ini, Ye Junlin mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan. Tinggal menunggu serangan balik terakhir dari Avengers. Tapi dia selalu gelisah. Karena tidak tahu apa yang akan dilakukan Avengers. Terutama mengetahui bahwa ini adalah kegilaan terakhir. The Avengers pasti sedang mempersiapkan gelombang besar. Hal ini malah membuat sakit kepala semakin bertambah. Jika prediksi salah, atau tidak terkontrol dengan baik, maka musim panas akan buruk. Rakyat juga akan menderita. Ye Junlin akan mati karena rasa bersalah. Salah. Avengers tidak akan pernah tanpa aksi. Ye Junlin buru-buru memanggil kerumunan lagi. Mereka pasti punya jurus. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang itu sekarang, tanya Ye Junlin. Karakter yang paling penting adalah pemimpin Avengers, Naga Hitam. Bab 1472. Langkah besar yang sebenarnya. Meskipun kami menemukan jejaknya ketika kami menatap Dark Phoenix, dia datang dan pergi tanpa jejak, dan kami tidak dapat menangkapnya sama sekali. Hampir mengendalikan yang lain, hanya dia sendiri. Jawab Raja Surgawi Barat. Masalahnya di sini, kita tidak bisa menangkap keberadaan pemimpin Avengers. Dia adalah otak Avengers yang sebenarnya.
Kami belum menangkap informasi tentang orang-orang yang benar-benar mengendalikan situasi. Ye Junlin mengambil napas dalam-dalam. Meskipun kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, kita tidak tahu bagaimana musuh akan menyerang. Ini adalah bahaya tersembunyi terbesar. Dan aku memiliki firasat samar bahwa ada sesuatu yang salah. Ye Junlin kehilangan tidur malam itu. Dia merasakan tekanan. Seolah-olah sepasang mata sedang menatapnya dalam kegelapan. Terletak di pangkalan sementara Avengers di suatu tempat di ibu kota. Naga hitam dan Phoenix hitam dan pemimpin lainnya berkumpul. Apakah iblis utara masih bergerak? Tanya Black Phoenix. Selama waktu ini, dia telah mengintegrasikan semua kekuatan. Dan dia meminta mereka untuk bertindak lebih dulu. Mari kita alihkan perhatian kita. Dan kemudian dia menyerang tanpa diduga. Benar-benar mengganggu posisi Dacia. Hei Long tertawa. Beijing Demon benar-benar menggunakan rencana. Semua orang tercengang. Saat itu, iblis utara bertarung sendirian di musim panas. Tidak pernah ada orang di sekitar, apalagi licik. Selama bertahun-tahun, dia seharusnya belajar bahwa tidak mungkin melakukannya sendiri. Hei Long tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dark Phoenix dan anggota inti Avengers sudah tidak sabar. Dengarkan perintahku. Beraksilah di pagi hari. Dini hari adalah waktu di mana orang paling lelah. Tiba-tiba sepanjang musim panas, Avengers mengambil tindakan. Tertangkap lengah. Serangan destruktif diluncurkan di beberapa pangkalan dan laboratorium penting. Untungnya, Ye Junlin mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Hentikan pada saat pertama dan meminimalkan kerugian. Ye Junlin, yang berlokasi di Jiangbei, juga segera menerima berita itu. Ada musuh di selatan. Ada musuh di timur. Tim saya telah menghentikannya. Kami mengejarnya dengan seluruh kekuatan kami. Tim saya sama. Ini adalah keuntungan dari menyebarkan di muka. Hampir setiap kerugian diderita. Hasil hari ini benar-benar berbuah. Avengers menderita kerugian besar. Tapi pada dasarnya semua orang yang dikerahkan Ye Junlin terungkap. Karena semua perhatian tertuju pada Avengers. Begitu mereka muncul, semuanya terekspos secara alami. Kecuali kuil Zentian dan 4 gerbang. Lainnya setara dengan transparan. Tuan Istana. Bagaimanapun, mereka masih tidak bisa menahan tindakan mereka. Semua orang tersenyum. Kuncinya adalah mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu. Biarkan musuh masuk tanpa celah. Ye Junlin mengerutkan kening. Tidak. Ada yang salah. Ada apa? Semua orang menoleh. Ini bukan gaya Avengers. Jika ini adalah kegilaan terakhir para Avengers, mereka akan menggunakan segalanya untuk menghancurkannya. Ini tidak akan pernah menjadi pertarungan kecil. Ye Junlin menganalisis. Pada akhirnya, itu bukan gaya mereka jika Anda tidak memiliki gelombang besar. Tapi apa yang akan menjadi langkah besar sebenarnya? Semua orang bingung. Aku tidak bisa memikirkannya untuk saat ini. Ye Junlin menggosok kepalanya. Tetapi saat berikutnya, seseorang berteriak dan berlari masuk. Itu tidak baik. Yang besar itu buruk. Hei! Hati Ye Junlin tenggelam. Sebuah firasat buruk muncul di benak. Bab 1473. Daxia. Iblis utaramu kembali. Ada apa? Ye Junlin dan yang lainnya segera berdiri. Seorang musuh tiba-tiba menyerang pangkalan No. 3. No. 4. No. 7. No. 11. No. 15. Dan No. 19 secara bersamaan. Dan mereka menderita kerugian besar. Selain itu, 4 gerbang utama juga ditantang. Terluka. Garis pertahanan pertama telah dikalahkan. Juga, mata-mata dan tuan kita yang terpapar oleh tindakan Avengers telah menderita pukulan berat dari lawan. Kerugian besar. Yang paling menakutkan adalah laboratorium Yulong dan eksperimen Yuhu ruangan itu benar-benar hancur. Serangan lawan terlalu ganas. Tak terbendung. Sekarang posisinya benar-benar terganggu. Beritahu Ye Junlin dan yang lainnya apa yang akan terjadi. Terkejut. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah kita sedang menatap Avengers? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menyerang? Ye Junlin menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya bukan dari Avengers.
Mereka datang dari luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran dan organisasi pembunuh. Tapi mereka sekuat awan. Tak terbendung. Pemimpin mereka begitu kuat hingga meledak. Satu orang mengetuk turun 3 garis pertahanan. Tentu saja. Serangan Avengers adalah kedok. Itu untuk mengalihkan perhatian kita. Sehingga kelompok orang ini akan melakukan gerakan pembunuhan. Kegilaan terakhir Avengers benar-benar meminta bantuan asing. Mereka bukan protagonis. Yang sebenarnya protagonis adalah orang-orang ini. Kegilaan terakhir ada di sini. Ye Junlin menggosok kepalanya. Masih tidak berhenti. Selanjutnya, kita hanya bisa mengurangi kerugian sebanyak mungkin, lalu menghancurkan musuh. Pergi dan cari tahu siapa orang-orang ini. Kemudian mobilisasi semua kekuatan yang bisa kamu mobilisasi untuk menghentikan mereka. Juga, kirim orang untuk menonton Avengers. Sekarang mereka harus melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri hidup-hidup dari musim panas yang besar. Wajah Ye Junlin dingin. Kali ini, tidak peduli siapa pihak lain, dia akan mencabutnya. Dia marah. Saat ini, kelompok orang ini telah memasuki musim panas yang besar. Tapi jejaknya masih belum bisa dilacak. Tidak ada yang tahu di mana mereka akan menyerang selanjutnya. Begitu ada berita, beritahu saya segera, dan saya akan melakukannya sendiri. Penguasa kuil Zentian dan 4 sekte besar siaga kapan saja. Ini adalah kartu as kami. Ye Junlin penuh dengan semangat bertarung. 1. Mengalami kerugian. Kedua, lawannya sangat kuat. Itu membuat sarafnya tegang. Saat ini, Daxia dan bahkan dunia sudah mendidih. Karena berita bahwa pangkalan utama dan laboratorium telah rusak parah telah tersebar kemana-mana. Tidak ada yang menyangka hari seperti itu akan datang. Ada yang senang dan ada yang sedih. Dimasak di luar negeri. Aku belum pernah melihat Daxia dengan rasa malu seperti ini. Pertama, raja berdampingan mati. Kemudian sesuatu yang besar terjadi. Cukup menyegarkan. Tapi bagi Daxia, itu adalah malapetaka. Geng ini terlalu kuat. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. 4 penjaga negara semuanya terluka. Mereka telah memasuki musim panas yang besar. Siapa yang tahu apa langkah besar selanjutnya? Yang paling penting adalah sekarang bahkan musuh tidak tahu siapa itu. Ini yang paling menakutkan. Yan Longwei juga menggunakan sumber daya dan kekuatan untuk menyelidiki. Tapi tidak ada hasil. Momennya terlalu tegang, dan orang-orang panik. Semua orang sekencang pegas kompresi. Tiba-tiba, sebuah video diposting. Isi videonya juga sangat sederhana. Daxia, iblis utara saya kembali. Bab 1474, jika saja raja berdampingan masih hidup. Beimo. Sebuah kosakata yang jauh dan asing. Bahkan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Artinya, kekuatan tersembunyi dari 4 gerbang utama akan tahu sedikit. Itu adalah iblis utara dari Xia Wulong Agung. Daxia Wulong adalah langit-langit dan memiliki kekuatan tempur terkuat. Tapi iblis utara adalah yang terkuat dari yang terkuat. Hanya ketika 4 Daxia Wulong lainnya bergabung, dia dapat menangkapnya. Tentunya dengan segala macam jebakan dan trik serta bantuan ratusan ribu orang. Faktanya, kekuatan bertarung dari iblis utara setidaknya setara dengan 4 Daxia Wulong lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa iblis utara berada di atas 4 lainnya. Daxia Wulong adalah langit-langitnya. Tapi orang ini lebih kuat dari tim 4 langit-langit. Ini benar-benar mengerikan. Laki-laki seperti namanya. Dia seperti iblis. Kedatangannya adalah bencana. Ketika kata iblis utara muncul, kekuatan dan organisasi tersembunyi utama Daxia seperti Yan Longwei benar-benar mendidih. Semua orang tampak ketakutan dan terengah-engah. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam hati saya. Saat itu, Maroko Utara sangat kuat, dan semua orang tahu itu. Itu gelap, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari perbatasan selatan Daxia sampai ke perbatasan timur, dan kemudian ke Dongfangzhou. Momentum yang benar-benar tak terhentikan. Dia adalah inkarnasi dari bencana. Butuh banyak tenaga dan sumber daya material untuk menangkapnya. Yang menakutkan adalah tidak ada penjara di Daxia yang bisa menahannya.
Pada akhirnya, dia hanya bisa dikirim ke penjara iblis untuk dikurung. Biarkan dia tidak pernah keluar. Tapi dia benar-benar keluar. Sekarang telah dikonfirmasi bahwa iblis utara memang telah keluar dari penjara iblis. Itu baru beberapa hari yang lalu. Tindakan 2 hari terakhir juga dilakukan oleh iblis utara. Yan Longwei mendapatkan jawaban yang tepat. Hei! Semua orang tersentak. Iblis besar lahir. Siapa yang bisa menghentikannya? Hal yang paling menakutkan adalah bahwa 4 Great Xia Wulong lainnya telah lama pensiun. Mereka pada dasarnya musnah dalam pertempuran itu. Ini adalah berita yang tepat dari Yan Longwei. Daxia Wulong tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Itu berarti tidak ada yang bisa menghentikannya. Satu-satunya cara yang bisa kupikirkan saat itu adalah mereka. Sekarang, ketika iblis utara kembali, ada sekelompok master yang mengikutinya. Ditambah dengan aliansi dengan Avengers, akan lebih sulit untuk berurusan dengan iblis utara. Apakah ini akhir dari Daxia? Dia terlalu kuat. Siapa yang bisa menghentikannya? Tiba-tiba semua orang berhenti. Satu orang muncul di pikiran, Ye Junlin. Pertempuran di Jiulongshan mendorongnya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat sekeliling, sepertinya hanya Ye Junlin yang bisa melawan iblis utara. Namun terlepas dari penampilan Ye Junlin yang luar biasa, tapi semua orang masih tidak menyukainya. Bagaimanapun, ketakutan yang dibawa oleh iblis utara kepada semua orang berakar dalam di hati orang-orang. Itu langit-langit pamungkas. Kupikir kita bisa bertanya pada 4 Daxia Wulong lainnya. Mungkinkah mereka punya kudeta? Lagi pula, merekalah yang menangkap iblis utara. Itu benar. Meskipun mereka pensiun, mereka paling mengenal iblis utara. Yan Longwei mengirim beberapa orang untuk menemukan 4 dari 5 naga yang tersisa di Xia Besar. Begitu video Beimo muncul, semua orang terkejut pada awalnya. Namun secara bertahap perbuatan iblis utara menyebar. Semua orang tahu betapa menakutkannya iblis utara. Di musim panas, tidak ada yang bisa menghentikannya. Akan sangat bagus jika Raja Side by Side masih hidup. Ya, jika Raja Side by Side masih hidup, saya percaya bahwa dia bisa mengalahkan iblis utara. Orang-orang mulai merindukan raja berdampingan. Bab 1475. Dunia ini hitam dan putih. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa raja berdampingan benar-benar hidup. Jangan katakan itu. Aku mendengarnya. Tidak ada gunanya hidup dengan raja. Itu sama sekali bukan lawan dari iblis utara. Tapi hidup dengan raja selalu menjadi harapan. Dan sekarang kamu dapat menemukan orang kedua. Untuk berurusan dengan utara setan. Diam. Lama diam semuanya. Di zaman sekarang ini, tidak ada orang yang bisa melawan iblis utara. Hal yang paling menakutkan adalah ketika mereka mendengar bahwa iblis utara dibebaskan dari penjara. Yan Longwei dan para pemimpin organisasi besar di Daxia semuanya ketakutan. Itulah ketakutan dari lubuk jiwa. Mendengar namanya saja sudah membuat merinding. Ini adalah bagian menakutkan dari iblis utara. Siapa yang mau bertarung? Kelompok naga, kelompok Phoenix, kelompok serigala, Di bawah Yan Longwei mengadakan konferensi. Saya ingin membentuk regu kematian dan pergi ke garis depan untuk melawan iblis utara. Setelah mengatakan ini, semua diam. Tidak ada yang mau bertarung. Menghadapi iblis utara, kepercayaan diri hilang. Semua orang jatuh ke dalam ketakutan akan didominasi oleh iblis utara. Bahkan Yan Longwei seperti ini. Belum lagi yang lainnya. Begitu mereka mendengar nama Beimo, semua orang sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemas. Belum lagi melawannya. Setan Utara hari ini memegang organisasi tentara bayaran pembunuh terkuat di benua Dongfang, dan Avengers dibantu olehnya. Ketakutan yang dibawa ke semua orang diperbesar. Bukan hanya mereka. Bahkan jika orang-orang seperti Tang Beidao dan Bei Liang Wang mendengar bahwa iblis utara dibebaskan dari penjara, mereka semua takut. Mereka semua menganggap Xia Wulong Agung sebagai dewa. Belum lagi iblis utara terkuat di antara mereka. Mereka menghabiskan semua sumber daya mereka untuk mengolah penerus Daxia Wulong. Dan tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka seberapa kuat iblis utara itu. Tidak mungkin penerusnya dikultivasikan.
Kekuatannya tidak dapat digandakan. Ada pangkalan Tianshan di gurun utara. Tentara Shuro yang dipimpin oleh Chen Wudao ada di sini. Baru saja mereka diserang parah dan menderita kerugian besar. Meski masih menahannya. Bos, hanya Brigade Besi Kunlun yang bekerja lebih baik saat ini. Yang lain telah menderita kerugian besar. Terutama Dewa Perang Fan Sengnan. Ini tidak jauh lebih baik dari kita. Seven Kills menghitung korban dan situasi pertempuran di pangkalan lain. Pastikan untuk menyimpannya untukku. Kalau tidak, sebagai Dewa Perang Kunlun, aku, Chen Wudao, tidak bisa kehilangan orang ini. Chen Wudao berteriak. Pangkalan Tianshan. Medannya curam. Mereka masih bisa bertahan mengandalkan medan. Apakah ada jejak Iblis Utara? Tanya Chen Wudao. Karena setelah Iblis Utara mengumumkan kepulangannya, dia tidak pernah muncul lagi. Sebaliknya, bawahannya muncul di mana-mana. Untuk saat ini, tidak ada tanda-tanda Iblis Utara dimanapun. Beberapa orang memperkirakan bahwa Iblis Utara akan pergi ke ibu kota. Itu tidak akan muncul di utara. Kata Po Jun dengan pasti. Saya harap mereka menemukan cara untuk menangani Iblis Utara sesegera mungkin. Dia adalah iblis. Dan kita adalah manusia. Dan kita tidak bisa menanganinya sama sekali. Sebagai anggota klan Liang Utara, Chen Wudao juga sangat takut pada Iblis Utara. Jauh lebih banyak dari rata-rata orang. Tabrakan. Pada saat ini, burung dan binatang berlari, dan aumannya menembus langit. Napas yang sangat tertekan datang. Setiap orang memiliki dada yang kusam, sesak napas, terutama tidak nyaman, dan merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Biarkan semua hal negatif membanjiri pikiran Anda. Bahkan ada dorongan bunuh diri. Seolah-olah dunia telah berubah menjadi hitam dan putih. Keheningan yang mati. Perubahan. Terpencil. Perasaan itu benar-benar membuat seseorang depresi hingga ekstrim. Itu bisa membangkitkan ketakutan terdalam Anda. Utara. Setan utara muncul. Dia benar-benar muncul di utara. Bab 1476. Runtuhnya utara. Munculnya iblis utara mengubah warna dunia. Biarkan dunia menjadi puing-puing. Inilah yang dirasakan semua orang jauh di lubuk hati. Dia seperti dewa yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Penampilannya membuat orang kecil seperti semut. Termasuk Chen Wudao, dewa perang yang tangguh dalam pertempuran. Di depan pangkalan Tianshan, sosok hitam berjalan perlahan. Di belakangnya ada kerumunan gelap. Setan utara ada di sini. Boom. Kepala Chen Wudao hampir meledak ketika dia melihat sosok yang kesepian itu. Dia benar-benar muncul di utara. Bukan ibu kota. Prediksi semua orang salah. Setan utara tidak secara langsung menyerang ibu kota. Selesai. Sudah berakhir sekarang. Sebagai anggota klan, Chen Wudao tahu lebih baik daripada siapapun betapa menakutkannya iblis utara. Tetapi 7 pembunuhan dan tentara yang hancur di belakangnya tidak kenal takut. Bos, kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pangkalan Tianshan. Pada saat itu, kami pasti akan terkenal di musim panas dan dunia. Ya, betapa kuatnya menyebarkan berita tentang mempertahankan pangkalan Tianshan di tangan iblis utara. Mereka bertiga masih berimajinasi. Tapi Chen Wudao tampak murung. Masih mau bertahan. Apakah ini masalah bertahan sekarang? Sekarang tentara Shuro memiliki beberapa masalah untuk bisa kembali hidup-hidup. Tapi tentara Shuro tidak bisa mundur. Dia juga tidak bisa kembali. Di mana tentara Sura? Chen Wudao berteriak. Ya. Tentara Shuro berteriak serempak. Aku bersumpah untuk menjaga di sini. Chen Wudao mengangkat tangannya dan berteriak. Kami menempati dataran tinggi dan medan, dan tidak mudah untuk menembus garis pertahanan. Sudut mulut Chen Wudao berkedut keras. Detik berikutnya, ada semburan seruan dari kerumunan. Di mana orang-orang itu? Orang-orang itu pergi. Semua orang melihat ke depan satu demi satu. Iblis Utara, yang baru saja datang sendirian dari suatu tempat, menghilang. Menghilang di depan mata ribuan orang. Tidak bagus. Seru Chen Wudao. Saat berikutnya, dia merasa seperti menjadi sasaran ular berbisa. Kulit kepala mati rasa, dan keringat dingin mengalir deras.
Setan utara muncul di antara mereka. Sebuah teriakan keluar. Berbalik, tentara Shuro menderita banyak korban. Beimo dengan mudah menerobos garis pertahanan sendirian. Orang-orang iblis utara menyerbu seperti banjir. Bawa dia. Kesempatan bagus untuk membuat namamu sendiri. Bang, bang, bang. Hanya 3 orang yang terbang keluar. Bahkan iblis utara tidak bisa mengambil satu langkah pun. Mata Chen Wudao memancarkan cahaya dingin. Aku tidak boleh mundur. Aku bersumpah untuk tinggal di sini. Anak bodoh. Bisakah kamu menahannya? Setan utara muncul di depan Chen Wudao dan dibombardir dengan pukulan. Chen Wudao memuntahkan darah dan terbang keluar. Dewa Perang Kunlun. Itu saja. Chen Wudao, yang terbaring di tanah, berdiri lagi. Ayo, ayo. Meskipun dia tidak sebaik itu. Tetapi bahkan jika dia mati, dia akan mati dalam perjalanan ketuduhan. Jangan bodoh. Cepat dan mundur. Pada saat ini, Fan Zhengnan tiba-tiba membawa seseorang ke arena dan bersikeras menarik Chen Wudao untuk mundur. Tidak. Aku, Chen Wudao, belum dikalahkan. Aku adalah Dewa Perang Kunlun. Chen Wudao keras kepala. Belum lagi bahwa kamu tidak layak menjadi Dewa Perang Kunlun. Bagaimana kita bisa menghadapi Iblis Utara? Saya telah menerima perintah dari Yan Longwei, menyuruh kami untuk mundur. Jangan membuat pengorbanan tanpa rasa takut. Fan Zhengnan berteriak. Mundur. Chen Wudao memerintahkan untuk mundur. Segera, setan utara menduduki pangkalan Tianshan. Beberapa pangkalan di sekitarnya semuanya hilang. Northern Territory telah benar-benar runtuh. Iblis utara berdiri di titik tertinggi. Melihat ke kejauhan, dia tertawa dan berkata, Daxia, bisakah kamu menghentikanku? Bab 1477, Bintang Goyang Hebat. Tuan Beimo perkasa. Semua orang berteriak serempak. Orang-orang ini juga sangat bersemangat sekarang. Mengikuti Iblis Utara. Bagaimana Daxia bisa dilempar seperti ini? Setelah Iblis Utara muncul di utara, mereka membunuh kuartet. Menghancurkan satu garis pertahanan dan satu pangkalan. Seluruh perbatasan utara takut dipukuli oleh Iblis Utara. Semua orang mundur. Ini pertama kalinya aku melihat Daxia mundur. Iblis Utara sangat kuat. Seluruh perbatasan utara telah dievakuasi. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa yang Daxia lakukan untuk menghentikannya? Iblis berada di seberang Daxia. Jika tidak, jika Iblis Utara berada di pihak Daxia, itu pasti akan menjadi bencana bagi orang lain. Setelah Iblis Utara beraksi, luar negeri benar-benar mendidih. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat bahwa Daxia bisa dipukuli seperti ini. Aku sudah tahu bahwa Iblis Utara akan dibebaskan dari penjara lebih awal untuk membunuh raja berdampingan, sehingga tidak perlu mengorbankan begitu banyak orang. Iblis Utara adalah musuh bebuyutan Daxia. Efeknya terlalu baik. Jauh lebih dari yang diharapkan Avengers. Hei Long tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Awalnya, aku berencana untuk melarikan diri dari Daxia segera setelah Iblis Utara bergerak. Sepertinya kita tidak membutuhkannya sekarang. Kita punya waktu untuk pergi. Sekarang lebih baik menonton pertunjukan yang bagus. Hei Long tertawa. Dark Phoenix mengangguk. Ya, mereka tidak punya waktu untuk mengurus kita sekarang. Kita bisa pergi kapanpun kita mau. Pemimpin, menurutmu apa hasil akhirnya? Setan utara tidak terkalahkan sekarang. Dia 3 kali lebih kuat dari dia saat itu. Dan dia memiliki begitu banyak prajurit elit di bawah komandonya. Tanya Hei Yu. Hei Long berpikir sejenak dan berkata, situasi terakhir adalah bahwa Daxia mencari pembicaraan damai dengan setan utara, membuat konsesi besar, dan menawarkan kondisi untuk setan utara. Saya tidak bisa memikirkan hal lain selain ini. Memang, dengan kekuatan iblis utara dan momentum saat ini, itu benar-benar tak terbendung. Daxia tidak ada hubungannya. Hanya bernegosiasi. Mustahil. Daxia tidak akan pernah melakukan pembicaraan damai. Bahkan jika mereka mati berdiri, mereka tidak akan hidup dengan berlutut. Aku juga berpikir Daxia tidak akan melakukan pembicaraan damai. Pikiran. Ya, itu benar. Kelompok munafik Daxia tidak akan mau bernegosiasi dengan lembut.
Tapi apakah mereka punya cara untuk menghadapi iblis utara? Dengan iblis utara pada akhirnya. Ini adalah. Setelah mendengar apa yang Hei Long katakan, semua orang bereaksi. Setan utara terlalu kuat untuk mendorong Daxia ke jalan buntu. Jika Anda tidak ingin dihancurkan, Anda harus mengambil inisiatif untuk bernegosiasi. Untuk bertahan hidup, Anda harus membuang semua martabat dan reputasi Anda. Dalam hal ini, Daxia setara dengan diinjak dan digosok. Namun keadaan membuatnya tidak memungkinkan. Lagi pula, iblis utara tidak terkalahkan. Sakit kepala. Bagi Yan Longwei, itu memusingkan. Setan utara tiba-tiba muncul di utara, yang merupakan sesuatu yang tidak mereka duga. Yang paling penting adalah bahwa iblis utara sangat kuat. Menerobos garis pertahanan. Kali berikutnya diperkirakan 3 perbatasan timur, barat dan selatan akan terkena pukulan keras. Bahkan ibu kota dalam bahaya. Bagaimana ini bisa bagus? Iblis utara terlalu kuat. Tidak ada orang di sekitar kita yang bisa menghentikannya. Bahkan jika raja berdampingan, aku tidak nyaman. Pada level yang sama dengan iblis utara. Ya, tidak pada level yang sama. Tinggalkan dia di akhir. Meskipun aku tidak yakin. Tapi pada saat ini, berita datang dari 4 Daxia Wulong lainnya. Bab 1478, Ye Junlin yang ditinggalkan. Mereka punya cara. Ini adalah berita bagus untuk Yan Longwei dan Daxia. Pada saat ini, milik zaman kegelapan. Ada berita. Mungkinkah Daxia Wulong akan kembali? Apakah Dong Yao 4 akan kembali? Semua orang sangat bersemangat. Mereka berempat dalam kondisi fisik yang sama seperti sebelumnya, dan mereka tidak bisa bertarung. Itu. Murid mereka bisa keluar. Apakah murid mereka menakutkan? Dapatkan warisan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah penerus yang telah mereka latih selama beberapa dekade. Dan dalam beberapa dekade terakhir, 4 senior iblis timur telah mempelajari iblis utara. Mereka telah mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarungnya dengan sangat teliti. Untuk alasan ini, mereka berempat menciptakan serangkaian serangan gabungan yang secara khusus ditujukan pada iblis utara. Sekarang keempat murid mereka telah menyempurnakan kombinasi serangan terhadap iblis utara ini. Keempat senior berkata, ketika iblis bertemu dengan 4 murid mereka, dia pasti akan kalah. Mendengar ini, Yan Longwei bersorak. Hebat sekali, hebat sekali. Ternyata keempat senior Dong Yao masih punya trik cadangan untuk mengolah Daxia Wulong baru untuk Daxia. Sungguh mengagumkan. Luar biasa. Ada serangan gabungan yang spesial teknik melawan iblis utara. Luar biasa. Semua orang bisa mencium bau kemenangan. Atau kemenangan itu sudah di depan mata. Sebelum malam ini, murid dari 4 senior akan tiba. Pergi dan lawan iblis utara. Untuk meningkatkan tingkat kemenangan, Yan Longwei memutuskan untuk membentuk regu kematian. Tuan yang bisa berkumpul akan dibentuk menjadi kematian. Pasukan dan menempatkan mereka semua di medan perang. Secara khusus, pasukan tersembunyi utama harus bergabung dengan regu kematian. Saya percaya bahwa murid Daxia Wulong dan regu kematian pasti akan dapat mengalahkan iblis utara. Yan Longwei telah merumuskan rencana strategis. Bagaimana dengan Ye Junlin? Bukankah dia akan lebih percaya diri jika dia bergabung? Seseorang bertanya. Ye Junlin bertanggung jawab untuk memberantas Avengers, dan dia tidak perlu berurusan dengan iblis utara. Untuk saat ini, cukup untuk memiliki 4 murid Daxia Wulong dan 1 regu kematian. Yan Longwei awalnya berencana untuk membiarkan Ye Junlin pimpin tim melawan iblis utara pada saat terakhir sihir. Ini adalah upaya terakhir. Tanpa diduga, Daxia Wulong tetap tinggal, dan keempat murid itu muncul. Maka Ye Junlin tidak akan digunakan. Memang begitu. Karena menurut pendapat semua orang, keempat murid itu lebih kuat dari Ye Junlin. Pemahaman berurusan dengan iblis utara juga lebih besar. Bagaimanapun, ada teknik serangan gabungan dari 5 naga di Daxia. Jadi tidak perlu bagi Ye Junlin. Yang harus dia lakukan hanyalah membersihkan Avengers. Betul sekali. Teknik serangan gabungan yang diteliti oleh 5 naga dan iblis timur di Daxia secara khusus ditujukan pada iblis utara.
adalah mungkin untuk mengalahkan Iblis Utara. Tapi itu hanya Iblis Utara tahun ini. 4 Daxia Wulong Dongyao dan keempatnya tidak akan pernah membayangkan bahwa Iblis Utara hari ini 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Teknik serangan gabungan mereka hanya bisa mengalahkan Iblis Utara saat itu. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Iblis Utara yang 3 kali lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Ketika kamu mempelajari Iblis Utara, dia membuat kemajuan yang gila. Ketika Ye Junlin menerima perintah ini, dia tercengang. Dia sibuk dengan masalah ini, dan hampir semuanya dilakukan olehnya. Hasilnya sampai pada titik kritis. Dia semua siap untuk bertarung. Akibatnya, dia tidak bisa berpartisipasi. Dia dikirim untuk berurusan dengan Avengers. Hanya karena 4 murid Daxia Wulong muncul, dia tidak lagi dibutuhkan. Abaikan dia. Dia tidak setuju. Bab 1479. Ye Junlin tidak memenuhi syarat. Apa yang bisa saya lakukan? Tentara terikat untuk mematuhi perintah. Dia mengikuti perintah itu. Ye Junlin mengambil pesanan. Ye Junlin tampak tak berdaya. Satu kata berdampingan dengan raja untuk mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Murid dari 4 Daxia Wulong Dongyao telah keluar. Mereka tidak lebih lemah darimu sendiri. Dan keempatnya bersama-sama lebih kuat darimu. Teknik serangan gabungan iblis. Jadi itulah alasan sebenarnya untuk mengirim mereka untuk menghadapi Iblis Utara. Kamu hanya perlu membasmi Avengers. Ye Junlin mengangguk. Yah. Aku mengerti. Ye Junlin selalu berada di bawah komandonya. Jika Anda membutuhkan saya untuk berurusan dengan Iblis Utara, saya akan berada di sana kapan saja. Meskipun ada keluhan. Tapi di depan Daxia, dia tidak boleh emosional. Selama itu untuk kebaikan Daxia, Ye Junlin bisa melakukan apapun yang dia mau. Mungkin 4 murid Daxia Wulong lebih cocok untuk berurusan dengan Iblis Utara daripada dirinya sendiri. Kecuali kuil Zentian rahasia, semua orang di sekitar Ye Junlin dipindahkan. Secara khusus, semua orang di Brigade Besi Kunlun dipindahkan ke utara. Sisi lain, di markas rahasia di suatu tempat di ibu kota, tiba-tiba beberapa kereta melaju. 4 pria parubaya turun dari mobil. Mereka adalah murid dari 4 Iblis Timur, Binatang Timur, Biksu Barat, Jenderal Selatan, Prajurit Pusat. Keempatnya mengambil nama panggilan mereka sendiri. Itu semua berdasarkan nama yang diambil oleh tuan mereka. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuan mereka. Setelah beberapa dekade, kita akhirnya bisa keluar dan menghirup udara. Ya, terutama kamu dikenal sebagai dewa militer kecil. Kamu harus keluar dari gunung lebih awal. Dewa Perang Kunlun adalah milikmu. Ya, keluar lebih awal. Ada orang lain ada apa? Beberapa orang tertawa. Sikapnya arogan. Dan kata-katanya dipenuhi dengan nada orang nomor 1 Laozi di dunia. Tapi mereka punya modal arogan. Murid Daxia Wulong. Aku menunggu kedatangan keempatnya. Harapan Daxia ada padamu. Ya, selama kamu memenangkan Iblis Utara, kamu akan menjadi kebanggaan Daxia. Perbuatanmu akan diturunkan selama berabad-abad. Yanlong Weiji berkata pada pria itu. Jangan khawatir. Tuan dan orang-orang tua takut bahwa suatu hari Iblis Utara akan kembali. Jadi kami mengembangkan serangkaian serangan gabungan yang ditujukan khusus padanya. Kami telah berlatih sampai tingkat tertinggi. Tidak peduli bagaimana Iblis Utara adalah, tidak mungkin untuk melarikan diri. Keempatnya tampak sangat percaya diri. Mereka memiliki pemahaman ini. Kalau tidak, Daxia Wulong tidak akan mengirim mereka keluar. Bagus sekali. Kamu adalah 4 naga dari Sia hebat. Semua orang berkata dengan penuh semangat. Jangan berani menjadi 4 naga besar Sia, itu Tuan. Anda bisa memanggil kami 4 naga kecil Sia besar. Ngomong-ngomong, kapan kita berangkat? Tanya prajurit tengah Xiao Junsen. Jangan khawatir, kami masih membentuk regu kematian. Kami akan memusnahkan Iblis Utara dan antek-antek mereka sepenuhnya. Pasukan kematian masih dibentuk. Diperkirakan akan siap besok siang. Itu akan siap untuk berangkat pada waktu itu. Beberapa orang mengangguk, oke, kita memang membutuhkan umpan meriam. Keempatnya sangat percaya diri.
Regu kematian yang terancam adalah umpan meriam. Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Anak ini adalah dewa perang Kunlun pertama. Dikatakan bahwa dia jauh lebih kuat dari Chen Wudao. Karena dia adalah tentara tengah, yaitu bibit terkuat yang dipilih oleh Dewa Tentara Daxia dari jutaan tentara di Daxia. Tapi dia menyembunyikannya selama beberapa dekade. Lebih banyak perhatian pada Dewa Perang Kunlun dan sejenisnya. Dia bahkan ingin bertemu Ye Junlin dan orang-orang ini. Ye Junlin tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan Iblis Utara. Dia tidak memiliki kualifikasi. Bab 1480. Kuota tim yang dapat dibuang. Itu benar. Jika Dewa Tentara Kecil keluar lebih awal, apa yang terjadi dengan Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Shuro? Mereka bahkan tidak layak untuk membawa sepatu. Untuk Dewa Tentara Kecil, kata empat lainnya. Dewa Tentara Kecil itu berkata dengan sedikit penyesalan. Saya masih ingin melihat dan melihat. Guru memiliki penilaian yang tinggi terhadapnya. Dia berkata bahwa jika dia dilatih sejak usia muda, prestasinya tidak akan rendah. Aku tidak perlu khawatir tentang itu. Kunci menuju Iblis Utara. Yang lain memuji. Baiklah, cepat dan kumpulkan regu kematian. Ayo berangkat mencari Iblis Utara. Mereka berempat sudah tidak sabar. Pada saat ini, ada banyak masalah di semua bagian musim panas karena pembentukan regu kematian. Kekuatan tersembunyi utama sangat sakit kepala. Apa yang dimaksud dengan expendables? Anak-anak tahu itu. Pergi ke kehidupan 9 kematian mutlak. Jadi sangat sedikit orang yang akan mengambil inisiatif untuk mengundang Ying menjadi regu kematian. Terutama kali ini regu kematian memilih semua kekuatan super di pasukan utama. Kematian adalah pukulan berat bagi keluarga. Tidak ada yang mau menerima kerugian sebesar itu. Tapi ini adalah perintah dari penjaga Yanlong, dan semua orang harus mematuhinya. Kekuatan tersembunyi utama setara dengan memotong daging dari tubuh. 4 katup gerbang tidak terkecuali. Mereka juga harus memilih 100 orang untuk bergabung dengan regu kematian, yang semuanya harus berada di level master. Setiap katup membutuhkan 25 orang. Setelah persiapan, 20 orang dari gerbang Sishu telah dipilih untuk berpartisipasi. Karena semua orang tahu bahwa jika regu kematian pergi, mereka akan mati, dan tidak akan ada cara untuk hidup. Oleh karena itu, master yang dipilih adalah yang terburuk, atau tidak memiliki potensi. Cobalah untuk tidak memilih apa yang Anda inginkan di masa depan. Tapi 20 master sudah menjadi batasnya. 5 sisanya sulit untuk dipilih. Akhirnya memutuskan untuk menarik banyak untuk memilih kandidat. Biarkan semua Grandmaster lainnya datang untuk mengambil undian, dan siapapun yang akan diundi. Pada hari ini, ada keributan di dalam klan Sishu. Jangan pilih anakku. Dia master di usia muda. Dia harapan masa depan. Ternyata putra Tang Wansheng, seorang eksekutif penting klan Sishu, memenangkan lotre. Untuk dipilih untuk bergabung dengan regu kematian. Tang Wansheng memiliki otoritas tinggi dan merupakan adik ke-8 Kaisar Tang. Anaknya jenius. 3 teratas di antara generasi muda klan Sishu. Secara alami, dia tidak tega membiarkan putranya pergi. Dapat menggambar tanda, tetapi tidak ada cara. Tuan Tang Wansheng, apakah Anda ingin putra Anda bergabung dengan regu kematian? Wu Mulan dan beberapa orang mendekat dan bertanya. Apakah kamu punya solusi? Mata Tang Wansheng berbinar. Kami punya cara. Wu Mulan berkata dengan sopan. Tang Wansheng cemas. Cepat, cepat. Jika kamu benar-benar punya cara, aku, Tang Wansheng, berhutang budi padamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, temukan aku sesegera mungkin, dan aku akan melindungimu selama sisa hidupmu. Hidup. Tang Wansheng berkata dengan penuh semangat. Wu Mulan dan yang lainnya saling memandang. Matanya bersinar dengan ganas. Itu yang mereka tunggu. Meskipun mereka adalah anggota klan Sishu dan bergantung pada wanita tua itu, status mereka masih terlalu rendah. Jika Tang Wansheng ada di sana untuk melindungi mereka, status mereka pasti akan melambung. Ya, biarkan seseorang mati atas namamu. Li Tianhao tersenyum. Ah, aturan yang ditetapkan oleh kakak tertua sendiri tidak dapat diganti. Siapapun yang seri,
Siapapun yang menang, kata Tang Wansheng. Wu Mulan tersenyum dan berkata, jika itu orang lain, aku pasti tidak akan membiarkannya. Tapi orang yang ingin kita sebutkan baik-baik saja. Siapa itu? Cepat katakan. Ye Junlin. Pertama, dia cukup kuat. Grandmaster orang yang kuat. Kedua, kematian semacam ini harus dihadiri oleh orang seperti itu. Mendengar nama itu, Tang Wansheng mengangguk dengan keras. Bersambung.